Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency di weekend kali ini karena ada beberapa news yang bakal gua sampaikan kepada kalian mengenai crash the market hari ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk membahas dari crash the market, gue telah membahas sekitaran 1 hari yang lalu, di mana di situ yang telah gue sampaikan, ada salah seorang miliarder yang bernama Michael Burry. Dia sedang bertaruh untuk terjadinya crash the market sampai dengan bulan September mendatang. Dan lagi-lagi kali ini pun telah terjadi, hanya memakan waktu sekitar 24 jam terakhir saja, $1 miliar telah dibuang dari market. Wow, kira-kira siapa pelaku utama gitu ya, yang telah digadang-gadang bahwa pelaku utama itu adalah Elon Musk yang telah membuang Bitcoin setara dengan 370-an juta US dollar. Tapi ada yang sangat menarik sekali, setelah Elon Musk membuang Bitcoin setara dengan 370-an juta US dollar, disitulah muncul Gary Gensler yang tiba-tiba mengumumkan akan menyetujui Ethereum Spot Futures. Wow, ini sangat menarik sekali gitu ya. Kira-kira ada apa di balik semua ini? Tentu gue sangat suka sekali dengan crash the market karena gue memiliki peluang untuk bisa tanpa muatan di harga yang relatif murah. Karena masih banyak orang yang telah meyakini bahwa Bitcoin setelah halving atau next bull run akan mengalami kenaikan, bahkan potensi bakalan new all time high. Jadi ketika kita melihat adanya suatu potensi Bitcoin bisa new all time high, mungkin sekarang waktunya untuk kita dollar cost averaging ataupun tambah muatan. Tetapi dengan catatan disclaimer, gua bukan menyuruh kalian untuk tambah muatan, tetapi tetap dipertimbangkan dengan profil risiko kalian masing-masing. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, dari segi volumenya saja sedang terjadi penurunan 43,81%, let's say hampir 44%. Dan dari segi market cap secara global di industri cryptocurrency masih terjadi penurunan hampir 2%. Dari segi Fear and Greed Index-nya saja sekarang hanya di 34%. Artinya rata-rata semua para pelaku pasar sedang memiliki kepanikan. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Dengan kepanikan-kepanikan ini terjadi, gue rasa crash the market masih akan tetap berlanjut. Ya, maka dari itu buat teman-teman semua yang ingin tambah muatan, jangan all in 100%. Mungkin kalian bisa alokasikan dana kalian sekitar 30%-nya dulu, 40% atau mungkin di 20% ya, tergantung dari kalian masing-masing. Dan untuk Bitcoin sendiri per hari ini sedang terjadi penurunan di 2,11% dan harganya sudah di 25.881 US dollar. Menurut gue sendiri Bitcoin masih akan tetap jatuh ya, mungkin di 24.000 atau mungkin 23.000-an US dollar, memakan waktu sekitar beberapa hari ke depan atau mungkin sampai dengan bulan September. Di sini untuk Ethereum mengalami penurunan hampir 2%, ada juga BNB, XRP, dan begitu juga dengan beberapa altcoin yang lain. Rata-rata hari ini memang sedang terjadi penurunan ya, walaupun memang penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, walaupun ada salah satu altcoin yaitu Hybar, dia masih tetap mengalami kenaikan 14,73%. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media Watch.guru yang telah membagikan suatu informatif bahwa $1 miliar yang telah dikeluarkan dari market cryptocurrency. Jadi di sini $1 miliar dihapus dari pasar kripto di tengah Bitcoin dan juga Ethereum crash. Wow. Jadi apa daya dengan kita semua sebagai retail yang berinvestasi mungkin di kisaran 1 juta, 3 juta, bahkan 10 jutaan rupiah. Kita bagaikan jarum yang jatuh di lautan yang begitu luas karena tidak ada efek sama sekali ya. Pasar kripto mengalami kejatuhan brutal selama berjam-jam terakhir di Amerika Serikat pada hari Kamis tanggal 17 Agustus. Bitcoin dan juga Ethereum menciptakan posisi terendah masing-masing sekitar 25.100 dolar dan untuk Ethereum 1.550 US dollar. Sebagian besar aset cryptocurrency lainnya juga mencerminkan bearishness, akibatnya kapitalisasi pasar kripto agregasi turun di bawah ambang batas 1 triliun dolar dan juga menciptakan titik terendah sekitar 996,9 miliar dolar.
dan pemulihan sederhana dicatat setelahnya, namun tekanan bearish masih lazim pada saat penulisan. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus kemarin memang ini terjadi likuidasi sekitar 1 miliaran US dollar, dan dengan adanya terjadi likuidasi dengan skala besar, itulah yang salah satu menyebabkan crash the market. Bukan hanya untuk Bitcoin dan juga Ethereum saja, begitupun dengan beberapa altcoin yang lainnya ya. Jadi di sini untuk market cap di industri cryptocurrency secara global saja tepat turun di bawah 1 triliun US dollar, atau mungkin hanya di kisaran 996,9 miliar dolar. Dan bahkan katanya ini menurut dari artikel tersebut, walaupun adanya suatu pemulihan sederhana yang telah dicatat setelahnya, tetapi tekanan bearish masih tetap mendominasi, yang artinya untuk penurunan dari segi harga Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin masih akan tetap berlanjut untuk melanjutkan dari segi penurunannya ya. Jadi yang gue bilang tadi, bahwa buat teman-teman semua jangan terlalu all in gitu ya ketika kalian ingin tambah muatan dari beberapa aset-aset cryptocurrency favorit kalian. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media news.bitcoin.com yang telah membagikan suatu informatif bahwa mungkin ini pun alasan yang kedua yang telah menyebabkan crash the market hari ini. Jadi di sini untuk Bitcoin, analis teknis Ethereum, Bitcoin anjlok di bawah 26 ribuan dolar berdasarkan laporan SpaceX liquidated Bitcoin Holdings Elon Musk. Wow. Jadi di sini ternyata pelakunya pun ada sosok Elon Musk di dalamnya yang telah menyebabkan crash the market. Karena baru-baru ini ternyata dari perusahaan yang telah dikelola oleh Elon Musk yaitu SpaceX telah melikuidasi kembali dari kepemilikan Bitcoinnya ya, dan setelah itu disusul juga oleh beberapa para pelaku pasar yang lain dan menyebabkan crash the market. Karena di sini bears berlari melalui pasar cryptocurrency pada hari Jumat menyusul laporan bahwa SpaceX Elon Musk telah menjual sebuah kepemilikan Bitcoinnya. Telah disarankan bahwa SpaceX melikuidasi cryptocurrency senilai lebih dari 370 juta dolar tahun lalu, dan Ethereum turun di bawah 1.600 US dollar. Jadi untuk pelikuidasian kali ini sebetulnya bukan yang pertama kalinya, karena sebelumnya telah terjadi juga di tahun yang lalu. Namun kali ini adalah perlakuan yang kedua yang telah dilakukan oleh Elon Musk dan juga perusahaannya, yang baru-baru ini telah melikuidasi semua kepemilikan Bitcoinnya. Yang artinya sekarang apakah mungkin SpaceX ini tidak memiliki Bitcoin sama sekali, karena menurut artikel tersebut semua kepemilikan Bitcoin dari perusahaan SpaceX yang telah dikelola oleh Elon Musk telah dibuangnya ya. Tetapi di sini tidak bisa memastikan apakah betul begitu adanya, tetapi gua rasa tidak ya. Tidak mungkin Elon Musk membuang semua kepemilikan Bitcoinnya. Dan untuk informasi yang terakhir, di mana di sini ada salah satu akun Twitter dari Look On Chain yang telah membagikan suatu informasi apakah ini sebuah skenario yang telah dilakukan oleh orang-orang besar, karena setelah terjadinya pelikuidasian yang telah dilakukan oleh Elon Musk ataupun perusahaannya yaitu SpaceX mengenai semua kepemilikan Bitcoinnya, namun tidak lama kemudian salah satu ketua dari regulator Amerika Serikat ataupun SEC yang bernama Gary Gensler tiba-tiba dia telah mengumumkan bahwa Ethereum Futures ETF akan segera disetujui. Wow, ini ada apa ya? Bahkan di sini pun ada juga nih titik-titik mengenai penjualan yang telah dilakukan Elon Musk, dan di titik inilah gitu ya yang telah disebabkan oleh persetujuan yang telah diumumkan oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Jadi di sini sangat menarik sekali what happened to the market in the past 24 hours. Apa yang telah terjadi dengan pasar dalam 24 jam terakhir? 11 jam yang lalu, Wall Street Journal melaporkan bahwa SpaceX telah menjual Bitcoin senilai 373 juta dolar. Dan setelah itu, Bitcoin turun menjadi 25.166 US dollar. Namun sekitar 9 jam yang lalu, Bloomberg telah melaporkan bahwa SEC akan menyetujui ETF berjangka Ethereum dan penurunan berhenti. Nah, jadi apakah ini skenario gitu ya untuk bisa menghancurkan psikologi dari para retail agar mengalami kepanikan-kepanikan yang berujung cut loss ya? Karena di sini setelah Elon Musk melikuidasi semua kepemilikan Bitcoinnya atau setara dengan 373 juta dolar, namun 9 jam yang lalu setelah penjualan tersebut dilakukan oleh Elon Musk, Bloomberg telah melaporkan ternyata SEC akan menyetujui ETF berjangkanya Ethereum. Dan setelah adanya semua informasi seperti itu, penurunan pun langsung berhenti dan bahkan agak sedikit recovery. Apakah keputusan dari regulator Amerika Serikat ataupun ketuanya yaitu Gary Gensler ada kaitannya langsung dengan mantan presiden Amerika yang bernama Donald Trump? Karena baru-baru ini telah diketahui pertama kali Donald Trump
menyimpan sekitar 250 ribuan US dollar. Namun tidak lama kemudian telah tercatat kembali bahwa Donald Trump menyimpan sekitar 500 ribuan US dollar. Namun baru-baru ini telah diketahui sebetulnya Donald Trump ini menyimpan Ethereum setara dengan 2,5 jutaan US dollar. Nah, kita tidak bisa memastikan gitu ya, kira-kira apa yang sebetulnya sekarang sedang terjadi. Tapi menurut gua sendiri ya, ini adalah salah satu momen yang tepat ketika terjadi crash the market untuk kita semua tambah muatan ataupun dollar cost averaging. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru yang telah menyebabkan crash the market beberapa hari yang lalu hingga per video ini dibuat. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.